teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Happy Pramandari. Pada video kali ini, sesuai dengan request di video aku yang sebelumnya, aku akan membahas lagi soal-soal terkait radikalisme. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat nonton part yang pertama, silahkan diklik di description box atau teman-teman juga bisa klik di bagian atas, oke? Oke teman-teman, sebelum lanjut aku mau jelasin sedikit nih ke teman-teman bahwa materi radikalisme itu pada tes SKD CPNS 2019 itu masuk pada materi TWK atau tes wawasan kebangsaan. Tapi tahun ini katanya radikalisme itu akan masuk ke dalam materi TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah kemarin banyak nih teman-teman yang nanya sama aku, Kak, ada nggak contoh soal radikalisme yang jenisnya itu TKP kayak gitu. Nah karena tahun sebelumnya itu radikalisme masuk ke TWK, jadi FR-nya itu kebanyakan jenis soalnya ya materi TWK kayak gitu teman-teman. Nah, pada video kali ini aku sudah sediakan beberapa nomor soal, tapi nggak semua ya, hanya beberapa nomor soal di awal yang menurut aku itu lebih cenderung ke jenis soal TKP, yaitu TKP tentang radikalisme. Jadi semoga bisa relate atau memberikan sedikit bayangan ke teman-teman kira-kira nanti soal TKP yang jenis radikalisme itu seperti ini, kayak gitu teman-teman. Oh ya, sebelum lupa, ini aku mau ngasih informasi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan, Kak, di mana bisa ikut tryout online. Nah, ini aku ada informasi dan rekomendasi yang bagus untuk teman-teman yang mau mengasah kemampuannya. Dalam mengikuti CAT ini ada tryout online gratis yang diadakan oleh sahabat CPNS. Nah, untuk caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka website www.sahabatcpns.com atau teman-teman juga bisa klik linknya di description box, nanti aku taruh linknya di sana. Kemudian teman-teman daftar atau buat akun. Setelah membuat akun, teman-teman silahkan login, kemudian klik di bagian dashboardnya, kemudian klik tryout gratis, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tiga paket tryout yang bisa teman-teman ikuti. Nah, kemudian sahabat CPNS juga menyediakan paket bimbel online yang menurut aku ini worth it banget ya untuk teman-teman dalam persiapan seleksi CPNS 2021. Nah, di sini harga paket SKD Mastery Premium itu hanya 99.000 per tahun. Kemudian yang SKD Mastery Platinum itu hanya 299.000 per tahun. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga lagi biar lebih murah lagi, teman-teman bisa pakai kode referral aku Happy Pramandari, oke? Oke, soal yang pertama, upaya mendasar yang paling efektif di Indonesia untuk menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, antara lain sebagai berikut kecuali. Oke teman-teman, jadi ini merupakan soal radikalisme yang mirip dengan jenis soal TKP. Nah, dari kelima option ini itu merupakan upaya yang efektif di Indonesia untuk menangkal ideologi radikalisme global. Nah, dari kelima yang efektif ini yang ditanya itu yang manakah yang paling tidak efektif seperti itu. Oke, kita analisis dari bagian yang A, yaitu meningkatkan relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga rakyat bukan saja memahaminya secara efektif dan menindaklanjutinya secara psikomotoris. Oke, kita keep dulu jawaban yang A. Kemudian option yang bagian B, mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya bukan saja dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternal. Oke, di sini masih efektif. Kemudian yang C, meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut. Yang D, mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat. Kemudian yang E, mengambil tindakan preventif serta represif yang tepat dan cepat terhadap aksi-aksi radikalisme. Oke teman-teman, jadi menurut aku di sini upaya yang kurang efektif itu adalah bagian D, yaitu mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat. Jadi di sini itu bahasanya baru mengamati, jadi tindakannya, actionnya itu belum ada. Sedangkan isu radikalisme itu kan merupakan isu yang sangat krusial yang membutuhkan penanganan atau tindakan yang cepat dan tepat, seperti itu teman-teman. Sedangkan option-option yang lain itu sudah ada tindakannya, yaitu meningkatkan
menelitikan, mengkaji, kemudian membuktikan, meniadakan, mengambil tindakan preventif. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali, jadi jawabannya bagian D. Oke, soal berikutnya. Menurut keyakinan Anda, agama yang paling benar adalah agama yang Anda anut. Apa sikap Anda terhadap teman atau saudara yang tidak seiman dengan Anda? A. Membiarkan mereka dengan keyakinan mereka masing-masing. B. Mengajak mereka untuk meyakini dan menganut agama yang saya yakini kebenarannya. C. Mengajak mereka untuk berdiskusi dan mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa agama yang saya anut adalah agama yang paling benar. D. Menganggap perbedaan agama atau keyakinan adalah hal biasa karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Atau E. Menerima perbedaan agama namun menyayangkan mereka karena memilih agama yang salah. Nah, jadi soal yang kedua ini jenisnya TKP banget ya teman-teman, dan ada hubungannya dengan radikalisme. Jadi jawaban yang paling tinggi skornya di sini adalah bagian D, yaitu menganggap perbedaan agama atau keyakinan adalah hal biasa karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jawaban di sini yang skornya paling kecil itu adalah bagian C, yaitu mengajak mereka untuk berdiskusi dan mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa agama yang saya anut adalah agama yang paling benar. Nah, ini paling dekat nih dengan ciri-ciri orang yang memiliki paham radikalisme, yaitu selalu menganggap agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi faktor seseorang memiliki pemahaman radikalisme kecuali A. Faktor kemiskinan, B. Pemahaman agama yang sangat kuat, C. Rendahnya pemahaman Pancasila, D. Rendahnya jiwa nasionalisme, atau E. Pembeda-bedaan. Oke teman-teman, jadi di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan faktor seseorang memiliki pemahaman radikalisme. Nah, jadi di sini jawaban yang benar itu adalah bagian B, yaitu pemahaman agama yang sangat kuat. Nah, di sini pemahaman agama yang kuat ini bukan berarti fanatik teman-teman, tapi bagaimana seseorang dapat memahami agamanya dengan baik, dengan sesuai, kemudian mengetahui apa yang dilarang dan apa yang boleh dijalankan menurut agamanya masing-masing. Nah, kemudian salah satu cara yang dapat kita lakukan agar kita terjauhkan dari yang namanya paham radikalisme yaitu dengan cara memperkuat pemahaman kita terhadap agama dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Namun jangan juga menganggap agama kita paling benar dan menganggap agama orang lain itu salah. Jadi jangan kayak gitu teman-teman, oke? Lanjut soal berikutnya. Peristiwa pembunuhan sadis satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada November 2020 yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang dipimpin oleh Ali Kalora tak hanya membunuh satu keluarga. Ali Kalora CS juga membakar sejumlah rumah dan mengambil barang-barang warga. Menurut Anda, tindakan tersebut bertentangan dengan sila ke? Oke teman-teman, jadi di sini soalnya itu adalah kasus pembunuhan. Aku yakin teman-teman di sini sudah ada bayangan jawabannya apa. Oke, betul. Jadi di sini jawabannya adalah penyimpangan atau pelanggaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang itu sangat-sangat tidak manusiawi atau sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, teman-teman. Kemudian merupakan perbuatan yang semena-mena terhadap orang lain atau sesama manusia. Jadi ini jelas jawabannya adalah pelanggaran sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal berikutnya, dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip A. Deradikalisme, B. Kontraradikalisme, C. Kesiapsiagaan nasional, D. Perlindungan HAM, atau E. Semua jawaban benar. Jadi teman-teman, fenomena terorisme dan radikalisme di Indonesia itu belakangan ini semakin kuat. Jadi kasusnya itu semakin marak seperti itu. Maka dari itu, pemerintah perlu nih mengadakan upaya pencegahan tindakan terorisme dan radikalisme. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia atau HAM.
Kemudian juga tidak lupa menggunakan prinsip kehati-hatian. Sedangkan deradikalisme adalah suatu proses atau upaya untuk menghilangkan yang namanya radikalisme. Jadi jawaban yang paling tepat dalam soal ini yaitu bagian D, prinsip perlindungan HAM. Oke, soal berikutnya, generasi saat ini tak dapat lepas dari penggunaan sosial media. Banyak di antara mereka yang tidak dapat menyaring dengan baik info yang bertebaran di media sosial. Beberapa juga sering membagikan postingan berbau radikalisme di media sosial yang dapat menyulut perpecahan antar umat. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, jadi kata kunci dalam soal ini adalah menyulut perpecahan. Apabila terjadi perpecahan antar umat, antar bangsa, antar sesama manusia, itu akan menyebabkan kita menjadi terpecah belah. Nah, ini sangat bertentangan dengan sila ketiga, teman-teman, yaitu Persatuan Indonesia. Terutama pada butir yang pertama, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini apabila persatuan dan kesatuan itu tidak terwujudkan, maka akan terjadi konflik antar umat yang berujung pada bentrok atau kekerasan. Seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, dalam situasi-situasi tersebut, berita hoax atau hate speech mengancam sila ketiga dan menjadi isu yang berbahaya dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat. Oke, lanjut. Radikalisme berawal ketika ada sekelompok orang yang berpikir secara mendalam, berpikir secara mendasar tanpa batas-batasan sehingga mereka menemukan kesimpulan kalau pemikiran mereka benar sedangkan pemikiran orang lain salah, bahkan sesat. Radikalisme memiliki arti A. Asal-usul dan akar dari kekerasan. B. Hal fundamental dalam berpikir. C. Sumber masalah. D. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dengan cara kekerasan atau drastis. Atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, teman-teman, jadi ini jawabannya adalah yang D. Jadi kalau kalian udah sempat nonton video aku yang radikalisme part pertama, pasti udah pada tahu ini jawabannya yang D. Di sana aku udah jelasin pengertian dan konsep dasar dari radikalisme, di mana radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Jadi sudah jelas jawabannya bagian D. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan apabila aku ada salah kata. Nah, jika menurut kalian video aku ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya dan komen di bawah ke depannya kalian mau aku buatkan video apa lagi. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang membutuhkan informasi ini. Oke, teman-teman, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!